Halo juragan, di video yang kemarin saya sudah memberikan tips atau cara untuk juragan yang mau menanam terong dengan baik dan benar. Akan tetapi juragan, di situ saya kurang membahas tentang benihnya. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan ke juragan semua 5 benih yang bisa juragan coba jika ingin menanam terong ungu. Apa saja benihnya? Oke, kita langsung saja ke videonya juragan. Nah, yang pertama itu juragan ada benih Yuvita dari cap panah merah. Kemungkinan juragan sudah tidak asing ya untuk benih Yuvita ini karena juga di pasarannya memang sangat laku. Nah, menurut saya pribadi juragan, kalau untuk benih Yuvita ini juga termasuk benih yang sangat bagus untuk dicoba karena benih Yuvita ini dia sudah tahan terhadap Gemini virus, terus dia tahan terhadap layu bakteri. Nah, kedua virus ini biasanya yang sering menyerang itu di musim hujan karena pemicu dari kedua penyakit ini adalah jamur. Jadi kalau mau tanam terong ungu di musim hujan bisa coba Yuvita. Nah, selain itu juragan, untuk hasil dari Yuvita ini juga terbilang lumayan bagus. Untuk bobot per buahnya dia dapat mencapai 150 sampai 200 gram per buahnya. Nah, jadi ya untuk ukuran segitu saya kira masih bagus lah untuk terong ungu. Dan untuk usia panennya di sini juragan bisa memanennya saat umur 50 sampai 51 hari setelah tanam. Dan untuk hasil per hektarnya dia dapat mencapai 51 sampai 60 ton per hektarnya. Jadi untuk poin yang utama di sini juragan, benih Yuvita itu unggul terhadap saya kira 3 ya. Yang pertama itu dia tahan terhadap Gemini virus. Terus yang selanjutnya dia tahan terhadap layu bakteri. Dan yang terakhir itu untuk bobot per buahnya sudah ideal. Nah, untuk benih Yuvita itu kurang lebih seperti itu juragan. Silahkan juragan juga bisa menilai sendiri di komentar, juga bisa tulis apakah bagus atau tidak menurut juragan. Oke, kita langsung lanjut ke benih yang kedua. Benih yang kedua itu juragan ada benih ratih ungu dari cap kapal terbang. Nah, ratih ungu ini juga sudah sangat populer di kalangan petani terong karena biasanya kalau antaboga kosong, untuk alternatifnya para petani memakai yang ratih ungu ini. Untuk ratih ungu ini juragan dia direkomendasikan ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah. Dan benih ratih ungu ini juragan dia juga tahan terhadap layu bakteri dan layu fusarium. Ini menjadi poin keunggulan untuk benih ratih ungu sendiri. Nah, di samping ketahanan penyakit yang sangat bagus dari benih ratih ungu ini juragan, untuk hasil buahnya dia juga sangat bagus. Untuk hasil buahnya tidak jauh beda dari yang benih Yuvita ya. Tadi sekitar 200 graman untuk satu buahnya. Untuk umur panennya benih ratih ungu ini bisa dipanen sekitar umur 53 sampai 56 hari setelah tanam. Dan untuk panjang buahnya juragan, dari benih ratih ungu ini sendiri dia dapat mencapai 28 cm untuk panjang buahnya. Jadi ya ini sudah bagus. Kalau ratih ungu sendiri memang jadi unggulan para petani juga. Ada beberapa petani sudah mengunggulkan atau membuktikan bahwa ratih ungu ini memang bagus kalau ditanam. Nah, tidak ada salahnya juragan juga boleh mencoba ini. Nanti bisa komen di bawah ya, mau pilih yang mana, yang 1, 2, 3, atau 4, atau 5 menurut juragan masing-masing yang bagus yang mana. Oke, kita langsung lanjut ke benih yang selanjutnya. Nah, benih yang selanjutnya kita kembali ke cap panah merah juragan, karena cap panah merah ini sendiri juga untuk varietas terongnya juga terbilang sangat banyak. Untuk keunggulan dari benih Yumi F1 ini sendiri, dia sudah tahan terhadap layu bakteri. Nah, sementara itu untuk berat buah dari benih Yumi ini dia cuma bisa mencapai 130 sampai 150 gram per buahnya. Cukup jauh ya juragan kalau dibandingkan dengan yang ratih ungu dan yang Yuvita.
Tapi juragan di samping itu, walaupun dia untuk bobot per buahnya lebih rendah dari yang Yuvita dan Yumi, akan tetapi benih Yumi ini dia untuk percabangannya banyak, jadi tidak kalah untuk hasil per pohonnya. Kalau dirata-ratakan untuk hasil per pohonnya dari benih Yuvita, Yumi, dan Ratih Ungu ini hampir sama. Jadi ini juga bagus kalau untuk dicoba, rekomendasi ketiga dari saya. Di lain sisi lagi juragan, jika di pasaran juragan biasanya kan ada yang beda-beda. Ada tengkulak yang berpatok pada ukuran buah yang besar dan ada yang kecil. Jadi disesuaikan juga untuk kebutuhan juragan. Di pasarannya itu suka buah terong yang ukuran besar, kecil, panjang atau pendek. Nah, nanti kan untuk pasarannya bisa masuk di daerah juragan dan harganya tetap terjaga. Tidak terlalu rugi lah untuk harganya sendiri, nanti bisa anjlok kalau memang tidak sesuai pasarannya. Oke, kita lanjut ke yang benih berikutnya juragan. Yang berikutnya itu ada benih Prince 07 dari Cap Kapal Terbang. Nah, benih Prince ini juragan bisa dibilang hampir sama dengan benih yang Ratih Ungu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dilihat dari ketahanan penyakit, potensi hasil, berat per buahnya, dia sama persis dengan yang Ratih Ungu. Benih Prince ini dia tahan terhadap layu bakteri, layu fusarium, dan untuk bobot per buahnya dia dapat mencapai 230 gram per buahnya. Jadi sama persis dengan yang benih Ratih Ungu. Nah, jadi untuk kemungkinan hasil per satu pohonnya itu benih Prince 07 ini dapat mencapai 3,5 kilo per satu pohonnya juragan. Jadi ya kalau menurut saya hasil segini sangat bagus juragan. Jadi tidak ada salahnya jika juragan mau mencoba benih Prince 07 ini. Nah, ternyata juragan benih Prince ini juga banyak ditanyakan oleh petani, apakah stok ini masih ada atau stok ini kosong atau tidak. Nah, saya rasa banyak petani yang tanya soal ketersediaan stoknya, karena untuk memang hasilnya dari benih Prince 07 ini juga sangat bagus juragan, hampir sama dengan benih yang Ratih Ungu. Nah, untuk benih Prince 07 kemungkinan segitu saja juragan. Kita lanjut ke benih yang terakhir, yaitu benih Lezata dari Cap Panah Merah. Nah, kalau Lezata ini kemungkinan sudah tidak asing ya di telinga para petani terong yang memang sudah bergelut sejak lama, karena benih Lezata ini juga ya sudah mampu bertahan beberapa tahun untuk jadi benih unggulan. Nah, tapi juragan dibandingkan dengan benih-benih yang tadi sudah saya sebutkan itu, benih Lezata ini bobot per buahnya termasuk yang paling rendah dari yang lainnya. Benih Lezata ini untuk bobot per buahnya dia hanya mencapai 90 sampai 100 gram per buahnya. Nah, menariknya di sini juragan, untuk hasil per hektarnya dia sama dengan benih yang Yumi dan yang Yuvita. Nah, kalau dari sini bisa disimpulkan ya bahwa percabangannya kemungkinan dari benih yang Lezata ini sangat banyak juga juragan. Jadi untuk hasil per tonnya itu tetap sama dengan benih yang lainnya, tapi untuk bobot per buahnya itu lebih kecil. Jadi kesimpulannya di sini, walaupun bobotnya kecil, percabangannya banyak dan hasil buahnya akan lebih banyak yang Lezata. Jadi disesuaikan saja untuk kebutuhan juragan. Di pasarannya menerima yang besar-besar atau yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil bisa banyak, yang besar-besar kemungkinan hanya bisa beberapa saja. Nah, yang menarik lagi dari benih Lezata ini juragan, selain dia tahan terhadap layu bakteri, dia juga tahan terhadap busuk buah. Nah, ini salah satu momok juga bagi para petani yang sering menanam terong ungu, karena busuk buah ini juga sangat mengancam terutama di musim hujan. Karena dari suhunya, terus kelembabannya juga berpengaruh terhadap tanaman terong. Nah, dari kelima benih tadi yang tahan terhadap busuk buah hanya satu, yaitu Lezata. Jadi disesuaikan ya juragan untuk ketahanan penyakit di juragan itu endemik terhadap apa, permasalahannya apa, nanti pakai benih yang
tahan terhadap itu. Kalau tidak, nanti ya kemungkinan terserangnya akan lebih besar. Bagaimana juragan? Menurut juragan bagus yang mana antar kelima benih itu? Yang pertama tadi ada benih Yuvita, terus ada benih Ratih Ungu, Yumi, Prince 07, dan yang terakhir itu Lezata. Bisa komen di bawah ya juragan, pilihan juragan yang mana dan alasannya apa. Oh iya juragan, sedikit informasi. Kelima benih yang saya sebutkan tadi, dia direkomendasikan ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah. Kebanyakan benih terong itu memang direkomendasikannya seperti itu ya juragan, di dataran rendah sampai dataran menengah. Nah, kelima produk itu bisa juragan dapatkan di tokoderes.com. Kelima produk yang saya sebutkan tadi adalah termasuk produk unggulan dari Toko Deres, karena memang stoknya sering keluar ya juragan. Jadi itu sudah saya rekap, jadi yang paling sering keluar adalah 5 benih itu. Silahkan juragan bisa memilih jika ingin menanam terong, dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk juragan semua jika ingin menanam benih terong ungu. Jangan lupa juga mampir di tokoderes.com juragan. Di sana banyak sekali benih-benih yang bisa juragan lihat, bahkan nanti bisa juragan beli kalau juragan tertarik. Untuk linknya seperti biasa ya juragan, saya taruh di deskripsi atau bisa langsung klik yang di atas ini. Nanti juragan akan langsung diarahkan ke Toko Deres, dan di sana sudah ada banyak informasi tentang berbagai macam benih dan sudah ada harganya. Jadi kalau yang tanya harga di kolom komentar bisa langsung cek ke tokoderes.com. Di sana lengkap juragan, bisa tanya-tanya juga di sana yang lebih jelasnya jika memang ada permasalahan semisal benihnya tidak tumbuh atau yang lain sebagainya, bisa cek di sana saja. Oke juragan, kemungkinan segitu saja informasi dari saya kali ini. Semoga dapat membantu juragan semua dalam menentukan benih mana yang mau ditanam. Saya Diko dari Toko Deres juragan, dan sampai ketemu di video berikutnya.